Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Arti Mirtel Isidora Gozali dengan NRP akhir 030 dari kelas Metode Penelitian C. Di sini saya akan menjelaskan topik penelitian saya dengan judul Pengaruh Akses Pembayaran Digital dan Keanalisisan Terhadap Financial Inclusion pada Pengguna Transportasi Publik, studi kasus pada Surabaya Bus dan Transjatim. Yang melatar belakangi dari penelitian ini, jadi dengan semakin cepatnya kemudahan akses digital itu menuntun pada munculnya inovasi layanan digital termasuk di bidang keuangan. Salah satunya di Indonesia adalah KRIS, yang sudah menjadi pilar utama untuk sistem pembayaran digital, yang bisa mempercepat digitalisasi serta inklusi keuangan. Pemerintah Indonesia sudah menetapkan kalau target inklusi keuangan di tahun 2029 itu bisa mencapai 93% dan 98% di tahun 2045. Terdapat juga data yang menunjukkan kalau volume transaksi kris ini meningkat sebanyak 137% dan mengalami kenaikan total tahunan sebesar 149%. Tapi di sini ada gap antara literasi dan inklusi keuangan yang sebesar 14,05% di tahun 2025. Ini menunjukkan kalau ada kesenjangan di antara akses terhadap pelayanan keuangan yang formal dengan tingkat pemahaman masyarakat terhadap penggunaannya itu. Untuk konteks dan permasalahannya, di sini saya mengambil contoh atau mengambil pada transportasi publik yang saya gunakan sehari-hari, yaitu ada Surabaya Bus dan Transjatim. Surabaya Bus ini metode pembayarannya tersedia dalam non-tunai sepenuhnya dan tidak menerima tunai. Sementara masalah yang sering saya lihat itu adalah terdapat penumpang yang mau membayar tapi tidak punya akses terhadap metode pembayaran non-tunai ini. Kemudian kalau untuk Transjatim, mereka menerima opsi pembayaran non-tunai maupun tunai. Tapi masalah yang terjadi itu adalah ketika kadang ada yang ingin membayar lewat kris, itu kode QR-nya tidak mau muncul karena biasanya kendala sinyal atau memang error gitu, sehingga harus mengharuskan penumpang untuk membayar lewat metode pembayaran lain yang terkadang mereka tidak siap gitu. Antara kadang mereka tidak memiliki uang tunai maupun eh, tidak punya metode pembayaran selain QRIS ini. Sehingga dampaknya adalah kendala sistem ini bisa menurunkan kepercayaan masyarakat. Kemudian hambatan akses bisa mengurangi penggunaan pembayaran digital dan gangguan teknis ini bisa menurunkan kualitas dari pelayanan. Sehingga di sini keanalisan sistem itu menjadi faktor kunci. Kalau sistemnya tidak optimal, maka akan sangat memungkinkan inklusi keuangan ini akan terhambat. Untuk research gap, jadi melalui technology acceptance model itu menjelaskan kalau adopsi teknologi itu melalui yang pertama kemudahan penggunaan, manfaatnya, serta kepercayaan pengguna. Namun, penelitian terdahulu itu sebagian besar hanya fokus pada niat penggunaan dan penelitian yang fokus di implementasi nyata itu masih sedikit. Sehingga di sini terdapat celah penelitian pada akses pembayaran digital, keandalan sistem, dan inklusi keuangan. Rumusan masalahnya di sini adalah untuk mencari tahu bagaimana pengaruh akses pembayaran digital, pengaruh keandalan sistem, dan untuk pada inklusi keuangan khususnya di pengguna transportasi publik yaitu Surabaya Bus dan Transjatim, serta apakah akses pembayaran digital dan keandalan sistem itu memberikan pengaruh signifikan terhadap inklusi keuangan. Dan tujuannya adalah untuk menganalisis pengaruh dari akses pembayaran digital, pengaruh keandalan sistem, terhadap tingkat inklusi keuangan dan untuk membuktikan keterkaitan antara akses pembayaran digital dan keandalan sistem terhadap inklusi keuangan di pengguna transportasi publik Surabaya Bus dan Transjatim. Manfaatnya secara teoritis adalah berkontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan di manajerial, di manajemen keuangan seperti fintech dan inklusi keuangan, kemudian bisa menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya dan untuk memperkuat penerapan TAM itu sendiri di layanan publik di Indonesia. Kemudian manfaatnya secara praktis itu untuk sebagai bahan evaluasi pengembangan infrastruktur pembayaran digital, kemudian mengidentifikasi hambatan penggunaan layanan digital, terus mendukung sistem transportasi publik supaya lebih inklusif dan untuk mendorong kemudahan pembayaran digital bagi masyarakat. Kemudian untuk batasan penelitian di sini adalah yang pertama fokusnya itu adalah pada pengguna kris di Surabaya Bus dan Transjatim.
Kemudian, aksesibilitas pembayaran digital serta keandalan sistem itu adalah sebagai variabel independen dan inklusi keuangan sebagai variabel dependennya. Kemudian untuk mengkaji persepsi dan pengalaman pengguna dan responden adalah pengguna Surabaya Bus dan Transjatim yang pernah memakai KRIS. Asumsi pada penelitian ini, yang pertama adalah responden menjawab jujur sesuai pengalaman, kemudian KRIS transportasi publik mewakili pembayaran digital, sektor layanan publik, kemudian aksesibilitas dan keamanan sistem menjadi faktor utama untuk inklusi keuangan, dan yang keempat adalah infrastruktur digital dianggap relatif stabil. Kemudian terdapat sistematika penulisan yang terdiri dari bab 1 pendahuluan hingga bab 5 kesimpulan dan saran. Kemudian ini adalah beberapa teori yang saya gunakan sebagai landasan untuk penelitian ini. Yang pertama terkait financial inclusion, di mana inklusi keuangan sendiri adalah kondisi ketika seluruh lapisan masyarakat memiliki akses penggunaan layanan keuangan formal yang berkualitas untuk meningkatkan kesejahteraan. Kemudian teori mengenai pembayaran digital, khususnya di bagian KRIS, mempermudah transaksi non-tunai dan mendorong inklusi keuangan melalui akses yang mudah, cepat, dan terintegrasi. Kemudian yang ketiga adalah keadaan sistem, yaitu kemampuan sistem pembayaran digital untuk beroperasi secara konsisten, akurat, dan tanpa gangguan. Dan yang terakhir adalah teori mengenai TAM yang menjelaskan bahwa penerimaan teknologi itu dipengaruhi oleh persepsi, kemanfaatan, dan kemudahan penggunaan yang menentukan niat penggunanya. Dari penelitian terdahulu, itu pembayaran digital terbukti bisa meningkatkan inklusi keuangan. Kemudian keandalan sistem dan kemudahan akses itu memberikan pengaruh yang signifikan terhadap adopsinya. Kemudian faktor perceived usefulness dan ease of use dari TAM itu memengaruhi niat penggunaan KRIS. Dan pembayaran digital berdampak positif pada sektor transportasi maupun UMKM. Kemudian di sini research gap-nya adalah penelitian sebelumnya itu hanya fokus pada niat atau adopsi dan belum banyak yang fokus di implementasi nyatanya. Kemudian, studi tentang akses dan keadilan sistem itu terhadap inklusi keuangan masih terbatas, dan konteks transportasi publik lokal seperti Surabaya Bus dan Transjatim itu masih belum banyak yang meneliti. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.